Halo, selamat datang lagi di sesi The Deep Dive kita. Kali ini kita mau gali lebih dalam nih soal kelistrikan AC. Kita akan coba bedah ya konsep daya aktif, terus ada daya reaktif, daya semu, dan juga faktor daya. Ini semua berdasarkan sumber-sumber yang sudah kita kumpulkan. Misinya sih sederhana, biar kita semua paham konsep-konsep ini tuh apa, dan kenapa kok penting banget terutama kalau kita ngomongin soal efisiensi energi. Oke, mari kita bedah ini ya. Jadi dalam sistem AC itu, daya tuh nggak sesimpel itu ternyata. Ada 3 jenis gitu yang saling berhubungan. Kita mulai dari yang mungkin paling gampang dipahami dulu kali ya. Daya aktif atau active power. Ini tuh daya yang ya benar-benar menghasilkan kerja nyata. Kerja yang bisa kita lihat atau rasakan langsung. Contohnya lampu yang nyala terang, atau pemanas yang jadi panas, atau motor listrik yang muter, gitu kan? Ini daya yang benar-benar guna lah istilahnya, yang melakukan pekerjaan. Satuannya watt, W. Sering lihat kan di alat-alat atau tagihan listrik Anda? Nah, berikutnya nih, ada yang namanya daya reaktif, reactive power. Yang ini agak unik emang. Daya reaktif ini, dia nggak melakukan kerja nyata kayak tadi. Maksudnya nggak langsung menghasilkan cahaya atau gerakan gitu. Tapi, jangan salah, perannya ini penting banget. Daya ini dibutuhin buat membangun medan magnet. Tahu kan di motor listrik, trafo, atau balas lampu neon zaman dulu? Nah, tanpa medan magnet ini, ya alat-alat itu nggak bakal bisa jalan sama sekali. Jadi tetap perlu. Satuannya beda lagi. Volt ampere reaktif atau disingkat VAR. Nah, ini dia yang menarik. Sering banget orang bingung di sini. Kok bisa ada daya tapi nggak kerja langsung? Kayak buang-buang energi aja kan? Sebetulnya sih ini kayak ongkos gitu loh. Ongkos yang nggak bisa dihindari buat alat-alat yang kerjanya pakai induksi magnetik di sistem AC. Anggap aja energi buat nyiapin alatnya biar siap kerja. Ya, meskipun energi persiapan ini nggak kelihatan di hasil akhirnya. Jadi, ya mutlak perlu ada, tapi kita maunya jumlahnya jangan kebanyakan juga. Gitu sih intinya. Persis. Jadi kayak energi pendukung gitu ya, tapi esensial. Nah kalau gitu kita punya daya aktif yang kerja, terus daya reaktif yang dukung. Gimana cara kita ngukur total beban yang dirasain sama sistem listriknya? Disinilah daya semu atau parent power masuk. Ini tuh kombinasi matematisnya. Lebih tepatnya penjumlahan vektor ya, antara daya aktif dan daya reaktif. Jadi ini nunjukin total daya yang harus disediain sama PLN misalnya, dan yang ngalir di kabel. Udah termasuk dua-duanya itu. Satuannya volt ampere VA. Di sininya jadi, nah ini dia sangat menarik. Karena beda antara daya aktif yang beneran kita pakai sama daya semu yang harus disalurin itu membawa kita ke konsep kunci, faktor daya, power factor. Gampangnya gini, faktor daya itu perbandingan aja rasio antara daya aktif, yang satuannya W tadi, sama daya semu, yang VA. Nilainya itu antara 0 sampai 1. Dan semakin dekat ke angka 1, itu semakin bagus. Idealnya itu ya 1. Kalau faktor dayanya 1, artinya apa? Artinya, hampir semua daya yang ngalir di jaringan, daya semu, itu beneran jadi kerja nyata, daya aktif. Nggak ada tuh istilahnya kapasitas sistem yang kemakan sama daya reaktif yang nggak perlu-perlu amat. Sistemnya jalan efisien banget. Iya betul. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, faktor daya yang rendah, misalnya 0,7 atau bahkan 0,6 gitu. Wah, itu pertanda kurang baik, kurang efisien sistemnya. Dampaknya apa? Pertama, nih, penyedia listrik. Atau ya kita sendiri kalau skala industri, itu perlu infrastruktur yang lebih gede. Generatornya, trafonya, kabelnya, semua harus lebih besar kapasitasnya. Cuma buat nyalurin daya aktif yang sama jumlahnya. Kenapa? Ya karena arus total di kabelnya jadi lebih tinggi. Gara-gara ada komponen reaktif yang gede itu. Jadi kayak truk yang isinya banyak gabusnya gitu, bukan barang berharganya. Tetap aja truknya harus gede kan, boros solar. Terus yang kedua, rugi-rugi energi di kabelnya itu loh, jadi naik. Lumayan naiknya. Arus makin tinggi, ya makin banyak energi yang kebuang jadi panas doang di kabel. Sayang banget kan, energi kebuang sia-sia. Ketiga, ini bisa bikin tegangan listrik di tempat kita, di ujung pemakaian, jadi turun, voltage drop. Ini bisa ngaruh ke kinerja alat-alat kita juga. Makanya, penting banget jaga faktor daya itu setinggi mungkin. Idealnya sih di atas 0,9 ya, syukur-syukur 0,95 ke atas. Bukan cuma soal hemat energi, tapi juga soal
keekonomisan dan keandalan sistem listriknya, biar kapasitas jaringan kepake optimal gitu. Jadi, intinya apa nih buat Anda semua? Simpelnya gini, penting banget buat kita paham kalau daya di sistem AC itu ada komponen kerja atau aktif dan ada komponen pendukung atau reaktif. Dan perbandingan keduanya, yaitu faktor daya, itu ngaruh banget ke efisiensi sistem secara keseluruhan. Itu kuncinya. Kalau kita bisa kelola faktor daya dengan baik, artinya kita pakai kapasitas listrik lebih pintar, ngurangin pemborosan, ya ujung-ujungnya hemat biaya. Apalagi buat industri ya, sering ada denda loh kalau faktor dayanya jelek, dan pastinya jadi lebih ramah lingkungan juga. Nah, ini jadi nimbulin pertanyaan penting sih buat kita renungkan bersama, mengingat isu efisiensi energi sekarang ini kan lagi penting banget ya. Langkah praktis apa aja sih yang sebenarnya bisa kita ambil? Mungkin kalau di industri jelas ya, ada alat namanya power factor correction. Tapi kalau di level rumah tangga, mungkin secara nggak langsung, misalnya dengan milih alat elektronik yang lebih efisien dari sananya. Gimana caranya kita bisa secara sadar gitu ngurangin beban daya reaktif yang nggak perlu ini dalam pemakaian listrik kita sehari-hari? Ini tantangan optimasi yang menarik sih buat dipikirin lebih lanjut.